Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat walaupun di sini hujan rintik-rintik Hmm, syahdu iya seperti sama Bu. Syukurlah kalau Bu Nur sehat. Saya senang dengernya. Saya juga di sini juga hujan Ibu. Oke, Ibu, terima kasih sudah hadir dan mau meluangkan waktu Bu Nur untuk ngobrol bersama saya. Kira-kira kita mau ngomongin apa nih Bu? Kita mau bahas apa nih sore hari ini? apa ya? Saya mau curhat gitu, mau Oke. ngobrol masalah ini loh. Saya itu sudah 5 tahun tidak naik golongan. Oh, Ini baru saya rasakan ketika kemarin saya ikut pembekalan BCKS. Ternyata saya usianya udah segini, golongannya masih 3B terus. Berarti sejak tahun 2017 saya nggak naik-naik golongan. ya Stay di situ. Allah. Terus apa yang ingin Ibu Nur capai dalam percakapan kita? Sore ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya saya bisa semangat, bisa bangkit untuk menggapai itu loh yang ketinggalan saya dari teman-teman. Sekurang-kurangnya setelah ini saya punya greget mau segera naik ke 3C gitu. Ah iya. Terus Bu Nur, boleh nggak Bu Nur ceritakan kondisi saat ini seperti apa dulu? Bu Nur saat ini gimana? Kalau saat ini saya seperti orang yang kekurangan waktu. Ibaratnya saya nggak cukup 24 jam. Padahal gimana ya? Apa mungkin karena saya aja yang tidak bisa memanage waktu sehingga saya tidak bisa mencari waktu luang hanya untuk mengurus kenaikan-kenaikan saya. Padahal itu kenaikan kan sangat penting. Selain nanti kalau naik golongan gaji saya bertambah ya gitu. Kemudian kurang-kurangnya saya punya itulah sama teman-temannya nggak ketinggalan banget gitu. Nah, Bu Nur, kalau di skala 1 sampai 10, kira-kira di Bu Nur itu berada di posisi mana? Pencapaian Bu Nur itu sudah berada di posisi mana, Ibu? Baru sampai 5. Baru sampai 5. Nah, Ibu mau kepengennya sampai berapa? Kalau bisa sampai 10, bisa sampai menghasilkan naik gitu. Nah, kalau menuju 10, Bu Nur, apa yang ingin Bu Nur lakukan untuk bisa mencapai skala 10? Karena dalam menuju 3B ke 3C saya membutuhkan ada seperti piagam, PTK dan sebagainya. Saya harus berusaha untuk melakukan itu. Saya harus membuat. Bagaimana saya usaha agar saya bisa menambah angka kredit saya sehingga saya memenuhi untuk kenaikan itu. Salah satunya mungkin saya harus rajin siap-siap membuat PTK atau best practice dan belajarlah. Yang penting saya punya niat pengen belajar dengan orang yang pintar membuat sehingga menuntun saya menjadi menghasilkan sebuah PTK atau best practice yang bisa digunakan untuk kenaikan itu. Nah, itu sudah dilakukan apa saja Ibu untuk menuju ke sana? Strateginya Bu Nur apa aja? Bu Nur sudah melakukan apa saja? Saya sudah pernah mengikuti kegiatan webinar pembuatan PTK. Sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi PTK teman-teman. Saya ingin belajar dari teman-teman yang waktu itu memamparkan PTK-nya. Saya ingin belajar dari situ. Saya melihat, oh ternyata seperti ini loh untuk mendapatkan angka kredit. Kemudian saya juga mengikuti seperti seminar menulis dan sebagainya, seperti menulis artikel kan dapatnya nilainya 2. Kemudian mengikuti jam diklat itu saya sudah berusaha mengumpulkan itu loh. Udah ya Bu. Nah, berarti kan Ibu sudah beberapa langkah lebih maju Bu. Terus dalam melakukan itu, apakah Ibu
ada hambatan atau gangguan di tengah-tengah proses menempuh itu Ibu, dalam dalam memenuhi itu ada nggak sih Bu hambatan atau gangguan? Rasa malas dan apa ya, sama teman-teman kayak gitu. Emang sama teman-teman kayak gini, teman sahabat-sahabatku belum, nanti aja lah, aku nggak ikut lah gitu. Jadi saya masih terpengaruh teman ikut-ikutan. Dan Kira-kira malas. kayak gitu gimana ya Bu? Kalau misalnya Ibu Nur masih malas dan ikut-ikutan teman karena mungkin teman-teman masih belum belum semangat, Bu Nur terpengaruh, kira-kira gimana ya Bu? Biar ngatasin Bu Nur tuh tetap semangat, Bu Nur itu bisa melakukan atau mencapai tujuannya Bu Nur. Kira-kira gimana ya Ibu? Apa mau Ya. ikutin temen Bu? Saya ya harus berusaha bangkit dari situlah. Ibaratnya saya harus bisa berani meninggalkan teman-teman. Kalau Iya. teman saya seperti ini, mengapa sih saya harus ikut terus sih, gitu. Iya. Kemudian menghilangkan rasa malas untuk menyusun PTK, menyusun break practice. Saya itu paling malas untuk berurusan dengan birokrasi sih ya. Apalagi sekarang kan Pemil itu kan udah tidak ada ya. Kita kan langsung ke kabupaten. Nah itu saya paling malas kalau harus berurusan seperti itu. Saya tuh pengennya yang cepet gitu. Tapi Kalau selama ini kan saya ngurus sendiri, nggak pernah minta jasa bantuan orang untuk membuat itu, enggak gitu. Kalau merasa males nanti tujuannya Bu Nur nggak tercapai dong. Nah itu saya harus menghilangkan rasa malas itu. Ya. Caranya gimana coba Bu? Caranya Bu Nur kalau menghilangkan rasa males gimana Bu? Ada nggak sesuatu yang bisa paling menguatkan Bu Nur? Kira-kira apa dan siapa gitu yang bisa menguatkan lebih? Misalnya Bu Nur lihat ini, aduh dia Bu Nur terinspirasi sama dia atau siapa, entah itu putranya Bu Nur atau seseorang yang misalnya bisa menggugah semangat Bu Nur. Kira-kira siapa ya Bu? Kalau untuk saat ini justru amanah yang saya terima menjadi BCKS itu adalah menjadi suatu pemacu saya, semangat saya untuk segera pindah dari 3B menuju ke 3C, 3D dan sebagainya. Itu sekarang adanya saya diberi amanah untuk mengikuti pembekalan BCKS, masa sih saya 3B aja, sedangkan nanti yang lain itu guru-guru saya udah ada 3D, 3D lebih muda dari saya. Dapat iya, masa kepalanya masih 3B. Nah, kira-kira butuh berapa lama Bu Nur? Butuh berapa lama ya untuk menjalankan rencana Bu Nur itu? Niat saya tahun 2023 April insya Allah saya akan naik 3C. Iya, saya udah mengumpulkan. Semangat Bu Nur, semangat. Insya Allah bisa. Insya Allah per April saya sudah siap untuk maju. Kalau tidak terkendala lagi, tapi insya Allah ibaratnya bahan, alat bahan dan sebagainya saya sudah mempersiapkan. Termasuk mental saya, ya gitu. Nah, iya betul. Berarti Ibu sudah punya rencana tahun kapan itu bisa terrealisasi, terus kemudian Bu Nur juga sudah punya strategi gimana ngilangin rasa malasnya. Tadi kayak gimana Bu dengan strategi rasa malasnya? Ibu tetap semangat. Iya, ada BCKS, masa kepala sekolahnya 3B. Berarti itu motivasi terbesar Ibu ya, motivasi terbesar. Kemudian gini, kalau gajinya sedikit, sertifikasinya juga sedikit. Ya, kan semakin banyak kebutuhan. Betul, semakin tinggi semakin banyak kebutuhannya. Ya. Nah, kira-kira Bu Nur siap, ada nggak yang bisa membantu Bu Nur untuk melaksanakan tujuan Bu Nur tadi? Selain dari diri sendiri, ada ya Bu? Insya Allah ada teman dan rekanan yang di Korwil gitu, operator dan kepala sekolah terutama ya insya Allah membantu kayak gitu teman-teman. Dan saya mempunyai satu orang rekanan teman itu yang sudah siap
Itu yang salah satu juga ngojok-ngojok kayak gini. Masa sih jenengan nggak naik-naik angkat kayak gini, si 3B aja temannya. Ya udah Pak, nyantai aja Pak, nyantai aja. Sekarang baru terasa, wow, saya menyesal. Berarti Bu Nur semakin mendekatkan ke circle yang lebih menguatkan ya Bu. Iya. Oke, ya Bu Nur. Bu Nur tadi sudah bilang strateginya sudah, terus kemudian Ibu juga mau siapa yang membantu menjaga komitmennya ke Bu Nur. Nah, kira-kira bagaimana tindakan setelah sesi ini, Bu? Bu Nur mau gimana? Ketika setelah ngobrol dengan saya ini, Bu Nur mau apa, Bu? Mau siap-siap lahir dan batin untuk mempersiapkan 3B gitu. 3B 3C. Bu Tina berapa sih, golongan apa sekarang Bu Tina? Saya 3C. Wow, keren, saya ketinggalan kan. 3D. Besok saya tak lari lah pakai jet coaster. Nah, harus lari. Berarti kesimpulan dari percakapan kita apa ya, Bu? Kesimpulannya sore ini saya harus mau menghilangkan rasa malas, menghilangkan rasa riku, menghilangkan rasa nggak enak sama teman, untuk melanjutkan ke 3C. Jangan stuck di tempat 3B terus. Saya harus mau berubah kalau mau dapat gaji nambah. Nah, berarti Ibu sudah punya langkah-langkah sendiri, sudah menemukan langkah yang kira-kiranya menghambat rasa malas Ibu, terus kemudian juga sudah punya strategi kira-kira rencana habis ini tuh mau apa aja. Ternyata kan Ibu sudah punya semuanya, tinggal Ibu Nur melaksanakannya dan menjaga komitmen itu kan gitu. Iya. Ibu perasaannya gimana Bu setelah coaching gini Bu? Bantu nggak sih Bu? Rasanya plong. Saya rasanya udah kayak dapat energi baru, kayak gitu, dapat suntikan energi untuk tambah semangat. Besok kalau udah ke 3C, saya panggil Bu Tina. Bu Tina, aku udah 3C, tapi belum. Siap, saya tunggu panggilannya Bu Nur. Saya tunggu panggilannya Bu Nur. Saya tunggu kabar baiknya Bu Nur untuk ngabarin saya sudah naik pangkat. Naik. Iya. Oke Bu Nur, terima kasih ya Bu Nur. Obrolan kita yang di sore ini begitu hangat. Dan alhamdulillah saya juga sudah mendapat juga inspirasi dari Bu Nur. Semoga obrolan kita ada manfaatnya ya Bu. Iya, semoga ada manfaatnya, saling memberi semangat, memberi support antar satu sama lain, karena belum tentu masalah saya itu bukan tidak menjadi masalah bagi teman. Bisa saja mungkin jenengan sama masalahnya cuman tidak terungkapkan seperti itu. Sekarang gantian saya dulu. Oh iya, besok kalau jenengan dapat masalah seperti saya, mungkin langkahnya bisa seperti saya. Kalau enggak sendiri. Betul sekali. Oke Ibu, terima kasih obrolan kita sambung lain waktu ya Ibu Nur. Sehat-sehat ya Bu Nur. Iya. Oke. Nah kita akhiri ya Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya tunggu kabar baiknya loh Bu. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senach. Hari ini kita bertemu kembali ya. Sehat Ibu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam pertemuan sore ini apa rencananya Bu Tina, akan ngobrolkan apa dengan saya? Gini Bu, saya itu kan akhir-akhir ini bermasalah dengan waktu. Saya itu merasa saya itu kayak
work life, saya nggak punya work life balance gitu. Jadi nggak ada keseimbangan antara waktu kerja saya dengan me time saya gitu, Bu. Jadi saya merasa tiap hari itu kerjaan ada aja. Saya kerjaan itu nggak ada habis-habisnya. Kayaknya 24 jam itu kayak nggak cukup, Bu. Saya selalu hampir tiap hari itu, nggak hampir, malah bahkan tiap hari itu berada di depan laptop dengan jangka waktu yang sangat lama. Kemudian saya udah merasa nggak ada waktu buat diri saya sendiri, untuk melakukan hobi atau intinya melakukan hobi lah, atau rehat sebentar seperti itu. Jadi setelah dari sekolah terus kemudian pulang, paling istirahatnya hanya melakukan aktivitas bersih diri, terus sampai urusan rumah, habis itu nganu lagi gitu, lanjut terus ya. Lagi iya. Jadi kalau seolah-olah itu saya kok kayaknya nggak balance ya gitu, saya nggak punya. Nah, di sore hari ini apa tujuan yang ingin didapat dari percakapan obrolan kita ini di bawah rintik-rintik hujan seperti ini yang sadu-sadu? Iya, gini Ibu, saya tuh pengen ada cara biar bagaimana work life balance itu bisa tercapai. Jadi saya bisa gunakan waktu saya dengan lebih efektif, saya bisa bagi waktu saya dengan baik, saya bisa manage waktu dengan baik, sehingga saya tuh bisa antara work dan life, antara kerja sama untuk me time saya tuh balance gitu, Bu, ada gitu, Bu. Jadi imbang gitu. Berarti sekarang Bu Tina itu sekarang berada dalam situasi yang bagaimana sih? Terus perasaannya bagaimana yang sedang dirasakan saat ini? Kalau saya sih jujur nggak Ibu, saya merasakan jenuh. Saat ini saya tuh sedang berada di titik jenuh yang saya kepengennya tuh kayak istirahat sebentar. Saya kepengennya tuh nggak ada kerja yang, nggak ada pekerjaan yang harus di deadline kayak gitu. Maksudnya saya bisa mengerjakan dengan lebih santai, tapi sepertinya akhir-akhir ini tuh tidak bisa itu, Bu, tidak bisa, karena yaitu tadi banyaknya pekerjaan yang menanti. Terus kemudian saya beberapa bulan ini plus nggak bisa seperti yang saya tadi bilang melaksanakan hobi saya, kayak nggak ada waktu sama sekali. Berarti pekerjaan itu seperti hambatan ya bagi Bu Tina? Hambatan sebenarnya sih enggak ya Ibu, itu kan kewajiban saya sebenarnya, cuman ya memang jadi sebenarnya gimana, kewajiban yang harus saya lakukan, tapi saya inginnya itu saya juga masih bisa melakukan hal yang lain gitu di tengah-tengah kesibukan saya. Dulu kan dulu kayaknya nggak seperti ini juga gitu, jadi saya merasa kok jenuh sekali gitu, pengen istirahat itu aja Ibu. Oh iya, berarti apa solusinya kira-kira dari Bu Tina kalau dengan keadaan seperti ini sekarang? Gimana ya Bu, memanage waktu mengatur waktu saya. Makanya saya pengen minta saran deh Bu, kira-kira tuh saya seperti apa gitu loh. Kalau memanage waktu, saya sebenarnya sih sudah punya daftar list ya Bu, list kayak prioritas. Cuman memang saya kayak gini, ada list tapi seolah-olah seperti ini. Kadang ada keadaan yang sangat mendesak, keadaan tiba-tiba atau darurat yang membutuhkan saya tuh nggak bisa berpedoman sama list yang saya buat gitu. Jadi kan saya kan kayaknya bikin list itu juga useless gitu, nggak kayak kurang ada gunanya juga, kurang ada manfaatnya juga, karena sama-sama pentingnya ya, harus didahulukan ya gitu. Betul, sama-sama penting, dan ada apa ya Bu, kayak kejadian mendadak gitu, kayak saya dimintain tolong apa di tengah saya masih berkutat dengan pekerjaan saya, terus kemudian saya dimintain tolong oleh teman
Nah ini yang paling saya nggak bisa nolak itu gitu. Saya itu merasa kalau misalnya saya bisa, kenapa saya yang mengatakan tidak gitu. Itu sering itu yang membuat saya juga sulit untuk mengatur waktu saya, dan waktu saya itu terkorbankan tuh di situ Ibu. Jadi saya ketika ada teman yang minta tolong itu, saya nggak bisa berkata tidak itu. Mungkin gini Bu Tina harus membuat harus loh membuat prioritas. Kira-kira dari list itu, andaikan itu apa prioritas pertama yang akan dilakukan? Prioritasnya apa gitu? Iya, saya udah Ibu buat list gitu ya, buat list prioritas. Nah itu tadi, kadang saya tidak bisa melaksanakan sesuai yang sudah saya tulis karena salah satunya ada kejadian ketika di tengah-tengah saya sedang melaksanakan list yang saya kerjakan, datanglah tuh dari luar misalnya teman-teman yang minta pertolongan saya, misalnya kebetulan saya kan di sini yang IT-nya nggih, jadi kadang untuk menggunakan lab komputer saya pun harus ngurusi penggunaan lab komputer, kan saya harus berada di situ, saya bantu untuk perangkat dan sebagainya. Terus kemudian belum lagi tugas tambahan yang lain-lain. Kemudian yang ini kalau minggu ini saya jadi sekretaris, jadi kayaknya tuh terus ketika ada teman yang minta tolong, saya tuh nggak bisa yang namanya berkata tidak, saya nggak bisa nolak gitu Bu. Makanya kan itu kan yang tadi itu kan nggak ada di list saya, nggak ada di list prioritas saya ya pekerjaan saya, tapi itu muncul, makanya bisa menggeser yang list-list yang sudah saya tulis itu. Ya, baik, seperti ini Bu Tina. Kan Bu Tina mempunyai tujuan ya, obrolan kita ini ada tujuan kepengin balance antara pekerjaan, antara rumah, dan antara semuanya agar semua seimbang lah. Nah, untuk itu kira-kira punya strategi nggak untuk mencapai tujuan itu? Strateginya mungkin yaitu Ibu, saya yaitu saya tuh gimana ya, untuk yang menolak itu lah Bu, saya masih bingungnya itu. Kalau strategi sih saya jelas ya, karena saya sudah punya rencana, saya udah punya list prioritas, kan harusnya saya laksanakan agar waktunya itu tepat gitu. Waktunya misalnya saya punya rencana hari ini harus bisa mengerjakan ini. Jadi saya dan ada timingnya. Nah di situ nanti ketika ada waktu senggang saya bisa gunakan untuk me time misalnya. Nah itu sih itu rencananya, strateginya. Namun gini, yang tadi itu Ibu, gimana caranya ya saya bisa menolak jadi menolak teman-teman ketika list saya itu udah full, waktu saya udah full untuk pekerjaan saya, sehingga ketika teman-teman yang datang minta pertolongan saya bisa berkata tidak. Itu yang saya masih belum bisa menolaknya kayak gitu Bu. Iya. Oh gini, bagaimana caranya ya, karena tidak bisa menolak ya, seandainya itu datang, kira-kira ada nggak cara untuk menolaknya kayak gitu aja lah, bagaimana caranya gitu tuh biar bisa menolak, ada nggak gitu, kan pasti tentu akan datang gitu, harus harus siap. Iya sih Bu, mungkin apa saya harus ini ya Bu, nolaknya secara halus atau kayak gini ya Bu. Mungkin saya tuh jadi gini, saya takutnya itu kayak merasa gimana ya Bu, ya merusak hubungan. Misalnya contohnya kayak dikatain, duh sok kayak gitu loh Bu, sok sibuk, sok apa. Tapi kalau saya melakukan semuanya, pekerjaan saya yang nggak bisa kehandle, nggak bisa selesai. Saya bisa nolong teman-teman, tapi pekerjaan saya sendiri tuh nggak bisa selesai gitu, karena waktu yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan saya sudah terambil oleh waktu yang saya gunakan untuk membantu teman-teman gitu. Terus cuman sih saya kepengennya bisa menolak, tapi caranya seperti apa gitu, karena ketika saya sih kepengennya kalau bisa ada waktu, saya mau sekali, saya paling karena saya punya prinsip
buat apa ilmu saya simpan, nggak ada gunanya dan nggak ada manfaatnya ketika ilmu saya simpan. Saya tuh seneng banget berbagi, makanya itu ketika ada teman-teman yang minta pertolongan saya nggak bisa bilang no. Baik Bu Tina, dari tadi yang Pak jenengan sampaikan, sebenarnya apa sih strategi jenengan untuk menolak apa yang diminta oleh teman? Ada teman minta bantuan, padahal jenengan sendiri dalam keadaan tidak bisa dan jenengan harus melaksanakan tugas yang lain. Jenengan punya strategi apa dalam hal ini? Mungkin saya bilang terus terang aja apa ya Bu, kalau saya itu waktunya penuh, atau mungkin tapi kalau misalnya saya terang-terangan nggak bisa, saya sibuk, saya ada ini itu, saya takutnya itu Ibu dikatain tadi, duh sok banget gitu. Kenapa sih itu? Apa mungkin saya berkata boleh ya tapi setelah ini ya, begitu apa ya Bu? Jadi saya tetap misalkan jadi kalau saya utarakan alasan saya misalnya mau bantu tapi setelah ini gitu. Kalau teman itu mau menunggu, otomatis kan dia mungkin nggak masalah. Tapi ketika tidak mau menunggu, dia kan akan minta bantuan ke yang lain. Begitu apa ya Bu? Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi, bukan itu solusi terbaik mungkin, tapi menjadi salah satu solusinya. Nah, Bu Tina, karena jenengan sudah menemukan salah satu solusi, semoga saja saya berharap itu menjadikan jenengan bisa kembali ke dunia jenengan yang dulu lebih enjoy, kemudian bisa melakukan me time, bisa melakukan ini itu dan sebagainya tanpa ada beban, sehingga jenengan punya waktu banyak. Nah, bagaimana perasaan jenengan setelah cerita hal ini ke saya? Iya, cukup lumayan sih Bu. Ada gambaran saya mengatasi bagaimana saya biar work life balance saya tercapai gitu. Beberapa tadi sudah ditemukan strategi-strategi, cara-cara biar saya bisa sedikit mengurangi atau memanage waktu dengan lebih baik, sehingga saya itu seimbang antara waktu bekerja dengan waktu yang saya butuhkan buat me time gitu. Ya, terutama untuk keluarga ya. Sebagai seorang ibu, kembali ke rumah itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh suami dan anak-anak. Jadi jangan sampai waktu kita itu dihabiskan untuk pekerjaan. Iya, karena pekerjaan nggak akan ada habisnya. Iya, sampai rumah pun nanti kita bekerja lagi gitu. Gimana perasaannya sekarang setelah bercerita ini? Alhamdulillah udah lumayan sih Bu. Terima kasih ya Bu Nur. Kesimpulannya dari obrolan kita ini apa Bu? Saya akan berani bilang ke teman-teman ketika saya memang nggak bisa, saya tidak akan memaksakan diri saya karena waktu saya yang sudah penuh, sehingga waktu-waktu yang lain bersama keluarga itu menjadi terkorbankan. Karena jujur saya dengan tidak mentaati list yang saya buat itu, saya kan berarti kan jadi mundur. Waktu yang saya butuhkan kan lebih butuh lagi. Jadi itu juga bisa mengganggu waktu istirahat saya, waktu berkumpul saya dengan keluarga. Ya seperti itu Ibu. Kalau saya nggak naati, saya jadi waktunya jadi tambah kacau. Saya nggak akan ada me time lagi. Apa masih diperlukan itu listnya? Apa harus dibuang aja lah karena sudah ada ini kayak gitu? Masih diperlukan karena saya juga kadang
Takutnya Jangan setelah menambah ini udah ini udah nggak usah dipakai list-listan lah kayak gitu. Ya memang kita perlu membutuhkan list karena kita harus membuat prioritas mana yang harus kita lakukan lebih dulu, mana yang nomor 2, nomor 3. Walaupun sebenarnya kalau diikutkan semua penting, semua butuh perhatian, ya, gitu. Oke. Oke, gimana? Oke. Selesai? Alhamdulillah Jeh, sudah selesai Ibu. Terima kasih ya Bu Nur sudah Terima kasih, Tina, melakukan sama-sama. bersama saya. Oke. Ah. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Iya, terima kasih Bye. Ibu. Oke.